Oke teman-teman, di sini kita akan buka Vega R lama ya. Untuk permasalahan motor ini saat motor stasioner dan jika dimasukkan gigi 1, 2, 3, 4 itu motor langsung jalan ya. Itu dalam kondisi stasioner. Dia langsung jalan, atau motor ini bisa dikatakan primer ya. Primer. Oke, untuk kemungkinannya ini perkiraan saya ini kampas gandanya itu dia terlepas atau patah, atau memang kampasnya sudah haus atau gimana ya. Oke, langsung saja kita buka gimana keseruannya. Simak terus video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita yang mengalami motor Yamaha Vega R dan sejenis mesin ini ya. Oke, untuk teman-teman kita yang sudah jam terbangnya tinggi di dunia perbengkelan, mohon jangan dibully untuk video ini ya. Jangan dibully, karena video ini khusus untuk orang-orang yang pemula banget ya. Seperti saya juga pemula ya teman-teman. Kita belajar bersama-sama ya. Oke, selanjutnya kita buka ya setelah baut-bautnya terbuka. Dan di sini masih cukup seret ya untuk as starternya. Kemungkinan ini motor nggak pernah dibuka atau jarang dibuka ya. Oke, di sini kita oleskan dulu ya untuk pelumasan di bagian as starternya, supaya as starter itu licin ya teman-teman. Videonya saya percepat karena sangat lama ya. Nah, oke teman-teman, dan asnya itu masih menempel di baknya itu ya. Dan kita putar-putar saja untuk as starternya untuk membukanya, karena nanti kalau kita pemasangan asnya ini harus terpisah dari bak koplingnya ya. Oke, selanjutnya kita buka untuk baut kampas koplingnya, baut tahanan atau tekanan untuk kampas koplingnya. Di sini menggunakan kunci T8, dan cara bukanya itu secara silang ya. Bautnya itu ada 6 biji, dan kita buka 3 bijinya dulu secara bersamaan. Lalu kemudian 3 sisanya itu secara bersamaan ya. Model koplingannya lagi. Oke teman-teman, sudah terbuka. Ini untuk sistem pendorong koplingnya itu dia sistemnya matahari ya, kayak mobil-mobil itu, sejenis repo absolut, tapi ini kayak persis kayak matahari mobil ya. Oke, dan kampasnya itu cuma 2 ya. Dan di sini ada kecurigaan teman-teman, untuk di bagian mangkok gandanya itu sudah digerenda-gerenda ya. Mungkin itu tujuannya itu mungkin untuk memperpakem untuk kampas ganda dan konsilnya. Oke, kita buka dulu untuk hose koplingnya. Sudah terbuka ya teman-teman. Untuk hose koplingnya itu di dalamnya itu ada ringnya. Dan di sini juga untuk hose koplingnya itu sudah menggunakan baut ya teman-teman. Langsung saja kita buka untuk kampas gandanya.
Oke teman-teman, setelah terbuka dan benar saja ya, kita lihat dia sudah digaris-garis untuk loncengnya ya. Ini kita memberitahu pemilik motor karena pemiliknya itu ada di samping ya, samping saya dulu di sini sini. ada atraksi ya. Nah itu tangannya pemilik motor. Nah seperti yang dibilang tadi, ini untuk lonceng gandanya itu dia sudah digaris-garis ya. Kita kasih penjelasan dulu kepada pemilik motor. Dan ini untuk permasalahan ini, pirnya yang patah ya, pir kampas ganda itu semuanya patah ya. Nah, di sini kita buka untuk lebih jelasnya ya. Oke teman-teman, untuk video pembukaannya saya menghadap ke pemilik motor supaya bisa melihat ya. Saya tidak menunjukkannya ke kamera karena pemilik motor ada di depan ya, kita tidak sopan untuk membelakangi beliau. Oke teman-teman, di sini pirnya patah ya. Ini mengakibatkan motor jadi prima ya. Nah ini dia teman-teman, untuk per kampas gandanya ini patah ya. Dan untuk kampasnya itu sendiri sudah masuk kategori kalah ya, atau haus. Ini harus perlu penggantian ya untuk kampas gandanya. Nah teman-teman, ini sudah kita belikan yang baru tadi ya, karena stok di bengkel itu kosong. Untuk tipe motor tipe Vega Z, Vega Lamennya sangat jarang untuk motornya, makanya saya tidak stok untuk kampas gandanya. Nah di sini kita pasang pirnya kembali ya, lalu kita rakit dulu untuk kampas gandanya ini, kemudian kita pasang ya. Oke teman-teman, sudah berhasil terpasang ya, tinggal itu untuk ring-ringnya. Nah di sini untuk pernya ini saya renggangin dulu ya, supaya dia itu tidak terlalu gerung ya. Oke. Untuk pemasangan kancingannya itu ya teman-teman, diusahakan sesuai SOP-nya ya, untuk menghindari terjadinya terlepas di dalam saat mesin berputar. Oke, untuk di sisi yang tajamnya itu berada di atas ya, untuk yang tumpul berada di bawah. Nah kita tes ini ya, apakah sudah sesuai semua pirnya. Selain untuk mencegah motor gerung, tujuan dari merenggangkan per tadi itu adalah untuk mengawetkan untuk pirnya itu sendiri ya, supaya tidak terlalu keras, tidak terlalu jauh jaraknya. Kita sesuaikan saja ya teman-teman, sesuai kebutuhan.
disesuaikan saja ya. Oke, selanjutnya kita pasang kembali ya. Kemudian kita pasang murnya, lalu kita kencangkan menggunakan impact. Nah, informasi untuk impactnya ini dari ampere ya. Oke, 2-3 kali udah cukup ya teman-teman. Ketika murnya itu sudah kencang, dipastikan untuk lonceng gandanya itu bebas ya untuk motornya, supaya tidak jadi primer lagi ya. Kalau dia serak nanti dia primer ya teman-teman. Kayak sebelumnya tidak ada gunanya untuk mengganti kampasnya tadi kalau dia primer ya. Maka disesuaikan saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang untuk mur kopling ya, atau hose koplingnya juga ya. Di situ ada kancingan untuk kuncingan murnya ya, pengunci murnya maksudnya. Oke, kita kencangkan sebagaimana seperti kita buka tadi. Kita pegang rodanya untuk menahan. Nah teman-teman, oke, untuk kampas koplingnya ini masih bagus ya. Tadi sudah dicoba untuk starter itu tidak lolos ya teman-teman. Begitupun pengakuan dari konsumen, saya tanya tidak pernah lolos. Nah, untuk ring untuk plat kopling ini ada 3 biji ya, untuk 3 biji paku untuk menempatkan per apa namanya, per untuk memaksimalkan kerja dari kampas kopling itu sendiri ketika di kopling ya. Oke teman-teman, kita pasang untuk plat koplingnya yang terakhir ya. Di sini ada topnya ya teman-teman. Kita harus memposisikannya dengan sesuai tanda-tanda di setiap motornya ya. Semua motor itu sama ya teman-teman, kecuali Supra itu bebas mau tidak top atau mau ditopin juga sama ya. Oke, ini dia untuk plat mataharinya atau per matahari. Selanjutnya kita pasang untuk menahan piringan plat atau pernya. Di sini posisinya ya teman-teman. Dan juga salah masanya barusan. Oke, selanjutnya kita pasang bautnya ya, baut 8. Dan di sini kita juga harus seperti kita awal membukanya ya. Kita pasang dulu 3 untuk mengencangkannya 3, lalu 3 sisanya itu secara bersamaan untuk menghindari terjadinya kopling itu tidak center atau untuk dudukan bautnya itu patah ya. Ini sangat berbahaya sekali ya, apalagi itu kalau Supra X itu, Supra X125 maksudnya, itu sangat rentan sekali ya untuk patah ketika kita tidak berhati-hati untuk memasangnya. Oke teman-teman, setelah semuanya
mepet, lalu kita kasih tekanan sedikit ya, atau torsi. Kita kasih torsi sesuai feeling kita, jangan sampai bautnya itu selek atau patah ya. Ini contohnya teman-teman ya. Kita putar dulu habis, lalu kita kasih tekanan atau torsi yang semaksimal mungkin, sesuai feeling saja ya teman-teman. Oke. Oke, sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil untuk mengencangkan semua bagian baut-bautnya. Dan selanjutnya itu kita membersihkan untuk permukaan area packing-packingnya. Dan di sini juga tak lupa kita membersihkan untuk filter olinya, mumpung dibuka ya. Ini ada kotorannya teman-teman, walaupun tidak banyak, tapi ini lama-lama menjadi banyak ya. Alangkah baiknya kita memeriksa untuk filter yang berada di dalam mesin ketika membuka atau ketika kita melakukan pergantian perpak, atau misalnya kan kita jangan lupa untuk membuka untuk filternya sebagai bonus untuk pemilik motor ya. Bukan bonus sih sebenarnya, tapi itu wajib ya. Oke, di sini sudah bersih, kita pasang. Kemudian kita bersihkan permukaan-permukaan yang ada oli ya. Karena tadi untuk bak mesinnya ini dia ada rempas-rempas sedikit ya, makanya kita lem sedikit ya untuk perpaknya. Nah, di sini kita ganjal standar 2-nya supaya oli itu tidak membasahi lagi permukaan yang sudah dibersihkan. Nah, selanjutnya kita pasang untuk starternya ya. Kita lumasin dulu supaya nanti masuknya itu gampang ya, tidak seperti mengeluarkannya tadi agak seret. Lalu untuk pemasangan starter ini kita geser dulu itu untuk penahan gear pengantarnya itu kita paskan dulu ke knocknya ya. Lalu setelah dilihat sudah pas, kita pelintir untuk gearnya ya, menggunakan tang atau obeng atau apa aja ya. Di sini saya menggunakan untuk kancingan ya. Oke teman-teman, di situ ada lubangnya, kita masukkan ujung pernya ya. Nah teman-teman, jangan lupa setelah memasang starter tadi itu kita cek dulu ya untuk pemasangan itu apakah sudah benar atau masih kurang masuk ya. Oke, kemudian kita pasang untuk bak koplingnya ya. Di sini saya sudah ngelem paknya ya supaya tidak terjadi rampas lagi seperti di awalnya tadi ya. Nah, selanjutnya kita kencangin bautnya ya teman-teman. Lalu kita pasang untuk starternya dan knalpotnya. Lalu kita, nah di sini untuk olinya ini pemilik motor menyuruh kita untuk tetap menggunakan oli yang bekasannya saja, karena itu masih belum terlalu lama ya untuk pemilik motornya.
Oke teman-teman, di sini kita tes hidupkan ya. Sudah hidupnya teman-teman. Lalu kita coba masukkan gigi dan kita tahan remnya, apakah motor masih mati-matian kayak tadi atau berubah suara stasionernya ya. Di sini kita tes saja ya untuk memasukkan giginya dalam keadaan stasioner. Nah, ini untuk giginya sudah masuk ya teman-teman. Nah, kita rem, gas, mundur. Nah, motornya mati ya teman-teman, kurang stasioner. Oke, giginya sudah jadi nih teman-teman ya, sudah sip lah. Nah, di sini kita rapihin dulu. Nah, ini pemilik motornya ini mau ngetes ya teman-teman, apakah masih sama atau ada perubahan. Oke, di sini motornya tidak mau hidup ya. Iya, oke, hidup ya. Oke, gimana nanti pendapat pemilik motornya, apakah sudah sip atau enggak ya? Yang pastinya sip dong. Oke teman-teman, begitulah sedikit tutorial dari bengkel Kadindi Motor.